Halo guys, balik lagi ke channel Kucing TCG bersama saya Kucing Panjang. Kali ini di segmen bulanan kita Duelist of the Month bulan Mei. Walaupun ini diupload bulan April, tapi ini bulan Mei. Duelist of the Month bulan Mei. Juni by the way. Ya. Oh iya, Bukan ini bulan Juni, April sorry, ya. ini bulan Oh, Juni ya. Oke. Jadi kalau ini di Duelist of the Month bulan Mei ini salah satu admin kita tuh topping di bulan Mei, konsisten topping bulan Mei yaitu Yuda, anjay Yuda. halo, halo guys. Ya, Halo, 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 halo. walaupun dia nggak champ, tapi tau dia top 4 terus selama sebulan tuh dia top 4 terus. Dengan decknya Azamina, Chimera, Fansmith. Konsisten top 4 berkali-kali. Jadi, Here. jadi Yuda mungkin mau perkenalan dulu Yud. Lama bermain juga gimana, gaya bermain sama reputasi di lokal tuh gimana Yud? Oke, halo, namaku Yuda. Duda dari Bali. Udah mulai main Yu-Gi-Oh udah lumayan lama. Dulu waktu zaman apa pertama itu ya, kayaknya metanya masih cross format atau Value of Rock kok nggak salah. Paleo Frog. Kayak ya. Soalnya pernah dulu lawan satu orang. Lumayan Lupa lama itu itu. Value of Rock. Ya, jadi lumayan lama. Cuman dulu sempat vakum lumayan lama setahun gitu, baru balik lagi di uh, main Yugi pas Kenny rilis kalau nggak salah. 10-year Di Kenny itu. release. Pertama itu pakai Atasam Spiral. Memang deck Septun ya. Deck Bukit Turbo udah nggak perlu banyak mikir, jadi kayaknya entry levelnya rendah, jadi kayak ya udah berasa seru aja gitu main Skill awal-awal waktu ceilingnya itu. rendah ya karena emang deck setun. Iya benar. Yes, betul. Oke, jadi Yuda tuh di komunitas tuh dia tuh admin satunya ya di page. Bukan cuma aku yang edit report, ada Yuda juga. Sekarang ada Bintang yang edit Edison. Nih Yuda ini di Bali tuh terkenal sebagai duelis air. Tapi tompatnya pakai Chimera emang. Emang aneh emang. Ya, Iya. gimana Iya. ya? Capek gitu kena draw gitu pakai mermel gitu kan. Oh, Dikit-dikit lempar draw, dikit-dikit lempar draw. karena kan roll satu ya. Berarti kan Draw satu sih. kenapa milih Azamina Chimera ini? Berarti karena emang malas kena draw kah? Atau di apa? Enggak, Kan dia bukan deck meta juga nih. Anggaplah deck rook ya gitu aja. emang. Ya. Pertama kali ngepick Chimera itu kan awalnya dulu POHK Hands. Itu sempat kayak apa sih namanya yang split box tuh? Eh Kolengan. kolengan PO DBPH, DBPR sorry. Random PR Revenger. itu ikut kolengan HK Hands. Kita ngulik-ngulik build-nya emang lebih bagus sama Chimera sih, karena emang mainnya di illusion type kan. Mm. Eh, tapi setelah dicoba ternyata emang HKS-nya kurang perform di sana, malah overpower sama Chimera-nya, jadi kayaknya Chimera oke deh buat dimainin tanpa Mm. pakai Chimera, tanpa pakai HKS juga. Jadi sudah dibuktikan sudah oke. Terus juga mulai pakai deck ini lagi waktu kemarin Berlis dia bel 2 ya kan. Oh, Bel nambah 2 lagi. draw 1 ya, nambah starter, nambah Iya. starter, nambah extender, Ada Bintang. jadi makin seru aja pakai decknya gitu. Jadi kan itu jadi milih Chimera anggapnya nggak sengaja gitu ya. Gara-gara main HK Ya, Hands tiba-tiba ya. anjir, HK Hands underperform nih. Ke overwhelm sama power Chimera sama Azamina kan berarti kan. Jadi Ya, malah HK Hands malah keluar. ya HK-nya malah dikeluarin, gantinya pakai Chimera aja. Hmm. Jadi yang bagian Mainnya jadi lebih gimana ya, bukan nggak linear ya, emang mainnya Chimera itu emang nggak linear. nggak Mainnya linear emang emang kemana-mana. diffusion. Diffusion ya, emang mainnya emang kemana-mana. Cuman kalau pakai HK Hands itu bisa, tapi jadinya kayak fokus ke sana jadinya mainnya. Pokoknya mau dipakai HK Hands ya daripada nggak dipakai sama sekali kan. Hmm. Sementara Chimera, Azamina sama Fansmith ini mau main mana duluan itu bebas terserah. Betul. Kalau sama HK Hands
harus start dari Chimera dulu, baru nanti jadi HKHense ya. Nggak bisa dari HKHense ke Chimeranya dulu, nggak bisa. Nggak fleksibel tuh HKS berarti ya. Malah jadi Iya, break gitu nggak sih? iya, iya. Deck apa sih itu HKHense? Buang aja decknya. Basically Phantom Revengers cuma dari Kilton saya emang. Ini. Anjay. Oke. Kayak kita kedatangan Saskara yang untuk mewawancarai sesama pengguna deck fusion ya. Anjay. Jadi ini segmen Duelist of the Month ya. Yuda konsisten 4 kali topping dalam sebulan, bulan Mei kemarin. Dengan decknya Azamina, Yes. Chimera, Fansmith. Best. Hoki. Ya, jadi untuk dari segi power decknya itu sendiri gimana tuh Azamina, Chimera, Fansmith tuh? Di powernya tuh selain dia playnya fleksibel, apa play fleksibel dan kemana-mana? Kan berarti kan eksplosif full board, full combo gitu kan berarti kan? Iya benar sih. Ya emang decknya emang basically deck combo. Jadi kalau dibiarin kombonya bisa kemana-mana, bisa bikin monster negate sama target negate di graveyard, bisa bikin Cesar, bisa bikin apa namanya itu lagi, abu-aku juga bisa bikin, terus bisa bikin Azamina juga negate Ilya Sylvia. Emang benar-benar bercabang gitu ya. Terus di back row juga bisa kan nyimpan Chimera Vision sama apa lagi itu, sama satu lagi itu biasanya White Forest Simple Spoil itu. Oh, yang fusion deton lawan juga itu kan? Ya, fusion lawan juga. Berarti itu bisa 2 kali ini. Jadi selain depan ada interupsi belakang tuh sesuai dengan list yang kemarin masuk good tech berarti kan ya. Cuman minusnya dia bukan minusnya. Kekurangannya paling nggak ada play turn 0 kayak gitu kan. Iya. Dari checklistnya enggak itu. Beda berarti dia kelemahannya cuman di ini. Maxi ya. Wallace ya. Ya, problem deck rock sih biasa lah ya. Kalau deck rocknya bisa ke under Maxi mah jadi meta, jadi tier ya kan. Cuman bisa diminimalisir, nggak terlalu stop banget kalau kena fleksi buah itu. Bisa diminimalisir. Oh, ada versi boardnya, ada versi lebih minimalnya kalau kena di under itu. Ya, cuman emang nggak se eksplosif kalau udah combo gitu. Ya pastinya sih. Ya. So, sekarang ada mau nanya sesama pengguna Refusion itu. HP-nya ditaruh dulu Sas, biar nggak geter kepalanya. Ya nggak bisa. Apa namanya, deck fusion ya? Kalau aku sekarang gini sih, apa namanya, lagi build branded deck hotel ya. Nah, apa namanya, susahnya kalau fusion yang kayak gitu tuh kan biasanya di material ya. Kalau fusion tuh yang perlu ada satu spesifik nama itu. Kadang ngaksesnya itu ya sih yang agak susah. Kayak misalkan gampang sih emang buat ngakses Albas tuh di mana-mana pasti gampang. Cuman lawan kan pasti ada interupsi itu. Jadi nyari yang itu loh, namanya itu mau nggak mau jadinya kita kalau nggak beralih ke Dracotilnya di Albasnya. Nah cuman apa namanya, biar bisa ngakses ke Albasnya itu agak susah sih. Itu agak aku nyoba pas sudah turni kemarin itu. Sama sebelumnya waktu turni lalu kan aku main Dracotil Magistus itu. Nah, Dracotil Magistus itu aku ngelihat oke, bagus, bisa one card combo. Jeleknya break piece-nya bener-bener banyak kali. Apa lebih keseringan di hand ketarik itu loh, terutama Crowley-nya itu. Lakat di siapa? Bisa one card decknya? Hah? Lakatnya di siapa? Laskat decknya di siapa? Dilawan lah, laskat deck gimana? Ya dilawan. Dilawan stacking kali Sas. Jadi pertanyaanmu apa Sas buat Yuda? Sas kayak ngomongin dirimu sendiri anjir. Apa namanya, lebih apa ya bilangnya, kalau aku ngelihat Chimera tuh kan dia fleksibel ya. Ada nggak modelan deck fusion yang benar-benar bisa nge-splash di mana gitu ya, nggak begitu terlalu muter jauh sampai musingin diri gitu. yang nggak begitu kena restrict banget gitu loh. Finsmith. Finsmith itu bukan deck fusion sih sebenarnya. Dia deck fusion masih best.
Berarti kan maksudnya pertanyaan si Saskara tuh kayak main Chimera tuh apakah menemukan masalah yang sama kayak dia main Dark Hotel nggak? Masalah di materialnya kurang kah, break kah, atau apa lebih mid range juga nggak gitu Chimera itu? Chimera itu kan juga ya apa namanya, kalau misalkan dia kena disrupt gitu tuh Ada play gimana lain. dia play around move lainnya. Itulah kenapa kita nge-cut Hekahen. Karena Hekahen perlu vision pakai nama Hekahen monster plus 1 illusion gitu kan. Sementara Chimera itu enggak. Chimera itu perlu beast, fin atau illusion. Dari 3 itu aja. Beast fin illusion. Itu juga alasan kenapa ada Chimera yang nge-cut bossnya Chimera itu kan yang bisa nge-tag berkali-kali itu. Iya. Itu biasa di-cut di decklist mereka karena itu emang perlu nama, 1 visionnya Chimera plus 1 illusion gitu. Itu sering di-cut karena emang jarang kesaman. Bagus sih buat OTK, itu bagus banget. Cuman ya itu bikinnya itu harus vision dulu terus di fusion lagi. Jadi kayak itu sebenarnya agak problem di Chimera-nya. Emang deck problem di deck fusion sih ya. Makanya itu Dracotel naik karena mereka nggak perlu nama. Perlu nama. Chimera juga gitu. Dracotel perlu nama. Ya nggak perlu kan, makanya decknya bagus. Dracotel itu meta. Perlu nama. Chimera itu juga. Dracotel perlu nama. Oh, Dracotel monster ya kan. Iya. Cuman ada Rahu bisa dari deck. Chimera tuh nggak ada dari deck tuh. Nggak bisa. Iya, tapi quick play-nya nggak OBT. Main face only ya. Main face only sama harus beast atau Vian yang ikut. Itu nggak bisa, kalau nggak ada beast atau Vian-nya nggak bisa dipakai. Hanya deck Chimera itu harus ngebalance dari 3 tipe itu, beast, Vian sama illusion itu harus balance jumlahnya. Nggak bisa overpower, nggak bisa terlalu banyak illusionnya, nggak bisa terlalu banyak Vian-nya juga. Bisa di-split sama Rollat tuh kemarin? Ya, sama Rollat itu kan dicampur. Gufronnya kan Fin, Gufronnya Fin. Shaman Skull juga Fin. Shaman Skull juga Fin. Tapi itu nggak pakai Finsmith kan. Jadi kayak Enggak. Ya, jadi di sini di deckku ini emang aimnya tuh disupport dari Finsmith-nya. Dari paketnya Finsmith bisa pakai Evil Hero-nya, bisa pakai di Finsmith-nya sendiri itu bisa di fusion. Sama di deck Rollat kemarin kayaknya bawa multiplying Kuriboh deh. Juga aktifin efek bisa SS multiplying Kuriboh lagi dari deck itu nambah 3 body itu buat division ya. Itu aku lihat juga dirimu nge-splash sama Influx tuh, sinergi tuh ininya nyambung atau mainnya sendiri? Bisa, itu semuanya ikut combo YouTube ya. Ya, lihat YouTube wih. B2 itu nanti bahas decklistnya nanti. Oke. Oh gitu. Jadi kan overall itu ke power di decknya si Yuda nih, di fleksibilitas decknya itu banyak cabang tuh, dia punya banyak cabang. Ini ada Pak. Banyak cabang dia. Dan eksplosif lah. Jadi yang bikin dia faktor Yuda tuh bisa konsisten topping itu kan pertama tuh dia punya kesamaan Smyka tuh berarti. Decknya gak ganti-ganti. full sebulan tuh pakai Kilton doang, Azameda doang, Chimera doang. Jadi kan Yuda juga hafal kombonya. Oke, berarti itu kan hafal line alternatifmu juga berarti Yud. Iya. Sama hafal recovery juga. Iya. Terus juga Yuda juga kalau misalnya dilihat dari deck buildingnya tuh dia juga nggak pernah sama deck buildingnya. Dia menyesuaikan terus dan improving terus. Yang sama paling deck base extra decknya paling kan. Iya sih. Menyesuaikan siapa yang join? Enggak kayak dari tapi checklistku tuh biasanya ganti-ganti di hand trap. Mau coba hand trap ini lagi bagus apa enggak? Ya kayak gitu sih. Jadi yang beneran signifikan tuh yang ganti tuh cuma sama Invoke doang yang minggu lalu itu. Yang trap. Minggu lalu akhir bulan Mei. Yang dibilang sama Saskara tuh. Itu gimana tuh Yud? Ya itu lihat combo YouTube, wih katanya keren, kok bisa? Ternyata memang bisa di bridge. Sebenarnya itu nge-bridge-nya banyak karena mereka kebanyakan ngedamnya tipe kan, bukan nama mereka
mereka ngedump Beast with Illusion, nge-add Illusion bebas apa aja, Apprentice Magician juga ngambil Illusion bebas apa aja. Jadi kebetulan aja Invoke-nya ada kedatangan support baru, dan itu Illusion, duanya Illusion, main play-nya itu Illusion. Terus Invoke-nya sendiri itu Spellcaster. Yes, sih. Spellcaster sebenarnya jadi kayak tipe keempatnya Chimera ini Spellcaster. Karena biasanya bawa Diabel juga kan. Bawa Diabel. Sekarang ada Aleister. Jadi kayak ada tuh satu vision yang aku suka. Oh, itu Nightmare Ice Restic itu. Itu materialnya satu Spellcaster, Ian atau Illusion. Jadi kayak Spellcaster udah jadi kayak tipe keempatnya Chimera gitu. Nambah lagi tuh nama langsung japri ya. Langsung japri dia. TTP ini well anjay. Mau jadi Bang Mamet dia. itu kan baru dipakai saya gini langsung topping lagi tuh, baru masukin Invoke tuh. Jadi dia emang bener-bener Yuda tuh bener-bener kayak memaksimalkan decknya itu loh. Misalnya kalau aku atau Bintang yang minjem deck Yuda, aku yakin kita gak bisa main tuh deck atau gimana. Iya, Wen ya. Bisa maksimalkan deck. Rolat aja 2 minggu masih belum hafal semua efeknya. Lawan roket kok draw. Roket kok kena dimbar. Dimbar Synchro. Pakai dimbar anjir, what the fuck. Mau fusion di dimbar, fusion. Ada play. Ritual beat kalau ritual ya. Jadi kalau untuk lawan metanya sendiri gimana? Meta di Bali lawan kalahnya sama apa match-up-nya? Kalahnya kemarin tuh lawan Eka pernah kalah. Hilton. Ya, Eka emang abekan aja tuh dia pasti dia emang Terus kemarin kalah sama siapa ya? Sama Wumbo kalah kalau sama Great Beast-nya kan. Lawan Secret Beast kalah. Di bot break Dia aja. bikin, enggak, dia bikin Colossus guys. Oh. Deckku decknya banyak. Karena decknya kalah sama Droll ya kan. Ini sejujurnya sih basically nih Wumbo dengan Secret Beast-nya tuh terlalu menghantui Bali tuh. Kita nggak tahu ternyata power level decknya segede itu di tangan Wumbo gitu loh, what the fuck bro. Ya karena dia rajin memasak anjing. Iya. Maksudnya kayak dia ngapalin 3 hari dia bilangnya kemarin saya udah bisa ya nemu banyak celah. Ya kan siang-siang tiba-tiba cing ya campurinnya bisa DM malam jam 2 jam 2 pagi tiba-tiba ya. Kayaknya bulan depan ngundang Wumbo aja dulu Sophomon itu dengan Secret Beast real sih itu. Lang tiba-tiba pingin memasak Secret Beast. Segampang itu. Oke. Jadi kalau untuk MVP kartumu sendiri apa ya di kartu penting di deckmu itu? Chaos Angel Like and Dark. Oh anjay. Best itu Chaos Angel Like and Dark tuh orang-orang tuh. Tanya bintang. Chaos Angel jongkok gak bisa gebuk. Chaos Angel. Itu tag card yang paling berpengaruh ya tuh Chaos Angel tuh ya. Iya, bikinnya gampang itu. Ada 2 cara dari bikin di. Ada 2 cara ya, nggak 1 cara dong. Iya. Gimana orang nggak out Chaos Angel gimana tuh berarti biasanya tuh? Biasanya nggak di out. Biasanya nggak di out, di draw terus tuh decknya tuh, dimulikan terus. Nggak tahu cari. Kemarinnya mulikan terus pakai si Celtic Guardian. Ternyata ada cara yang lebih gampang setelah dikasih lawan anak-anak. Oh oke. Kan cuma bisa kalau nggak lu imperm lu droplet atau apa kayak interupsi spell trap yang lu punya gitu kan. Ya. Itu doang kan. Monster udah pasti nggak bisa. Ya. Kalau cuma ngandelin monster doang susah banget tuh. Chaos Angel di outnya. Ya Nggak bisa. Nggak akan bisa di out sih. Nggak bisa di out sih itu. Lo nggak bisa gebuk dia battle. Banyak yang lupa juga kan itu Chaos Angel proteksinya satu monsterku semua kan. Nggak Semua. Battle. Battle-nya semua. Ya. Asal lo nggak display-nya sama attack position sih. Benar. Kemarin Bang Mamet dia. Kenapa Sas? Proteksinya dia sama semua sinkro yang dikontrol. Ya, sinkronya jadi affected by monster aja. Tapi yang nggak bisa. proteksi buat battle-nya itu semua. Semua monsternya. Sama Yubel bisa nggak sih? Sama Yubel kan maksudnya inflict damage sendiri ke lawan nggak sih?
Beda cerita sih itu jadinya sih. Beda itu Beda. Nggak, berarti bukan- kan bisa nggak bisa di out, cuma bisa dibakar. Iya bisa. Iya. Kayak Yubel kan ya. Yubel kalau defense kena kan, maksudnya lawan yang kena kan, tetap kan? Atau cuma ada doang? Kena lu lu gebuk Yubel defense position kan lu nggak kena damage bintang. Iya. Ya Itu udah bukannya sih. kita maksudnya mukul Chaos Angle-nya dia defense. Oh, Ya, itu tetap kena. Kalau kena iya, kalau Kena. Yubelnya gebuk defense ya tetap ke damage lawan damage ya. Kena, Iya. ya. Lebih kenapa? Damage-nya ke lawan kan? Iya lawan. Iya. Yang punya CSML. Iya, yang main Chaos Angle kan. Ya. Kalau starter MVP mau apa Yud? Starter. Ya ini deck fusion, typical deck fusion starternya paling nggak cuma satu sih. Iya benar. Gazelle, Nightmare Apprentice, Mirror Vision. Mirror Swordsman. Enggak. Mirror Vision aja malah bawa satu kan sekarang. Iya. Jadi kayak itu S baik banget itu. Ya, SB ya itu kayak itu starter terbaiknya Dwi itu kayak itu. Tetap terbaiknya. Udah sosok naik as gitu. Hehe. As. Hehe gitu maksud. Kalau extender yang sering nyelamatin ke dalam game apa? Extender Diabel sih. Diabel Star. Ya karena normal summon di as bisa langsung dibuang jadi Diabel gitu. Oh, yang di normal summon tuh langsung dibuang aja ya. Iya. Ya paling jadi Dragon juga kan. Oh, Dragon. Betul. Kalau decknya paling kuat lawan apa? Good matchup lah. Bad matchup. Good matchup. Enggak lawan yang deck yang pakai banyak spell trap quick play sih kan bisa bawa Diabel gitu. Dia kalau lawan Nikanko itu bawa droplet, bawa apa TFTV itu langsung kayaknya nggak bisa diaktif kan harus di set dulu. Oh, karena dia Karena bel lawan ya. bintang ya. Lawan bintang juga lawan bintang juga kemarin dropletnya di set itu misplay sampai misplay dia. Kan nggak di set bisa destroy. Good matchupnya lawan deck yang bergantung mas spell trap. Ya, mau ada Diabel C deciding soalnya. Oh, kalau bad matchupnya lawan Deck yang bisa turn nol. oh Nah, internal. serius. Karena bikinnya lumayan gini. Terus Tilton tuh bisa turn nol, ada Verdaulis, ada Flip. Soalnya ada Legend Darkness juga bisa sih, cuman untungnya mereka itu lebih ke target kan. Target kita bisa ngedats pakai Chimera Vision. Ngapain nih Lin? Roll juga kayak Lu ngapain sih Legend Deck? apa? Turnal juga ngapain? Cuma Iya, setup setup doang. doang. Nggak ada ganggu apa-apa. Ada hotel tuh bisa tuh, ada hotel bisa ganggu tuh lumayan. Hotel ganggu. Ya. Jadi pertanyaannya adalah ini guys, menurut kalian tuh berarti keberhasilan Yuda dengan deck ini tuh berarti bukan karena posisi decknya yang bagus, tapi karena Yuda memaksimalkan potensi deck tersebut berarti ya? Anjay. Ya konsisten sih Konsisten. udah Iya. emang orangnya. Ya, Dengan duelis air topiknya pakai Chimera, aku juga bingung. Belum deh, nanti kan tunggu terus spot barunya. Oh iya benar. Padahal Yuda waktu pakai Atlantis ya, The Warrior of Atlantis ya ntar. Masih ada yang mau ditanyain ke Yuda nggak? nggak bosen nih pakai dia kan sama terus ya. Karena nggak ada deck yang lainnya bagus, ya. Itu sih. Enggak kan kalau saya di kadang itu kan anak-anak certain person itu kan dia kayak gonta-ganti deck terus kayak nggak mendalami decknya terus karena yang kulihat kan anak-anak di sini tuh kan di Bali mereka kayak punya pet deck ya tadi bukan pet deck ya punya satu deck terus kayak dimaksimalin jarang kulihat anak-anak gonta-ganti deck tapi cuma ada certain person yang gonta-ganti deck. Lo ngomong diri lo sendiri apa gimana? Iya. Ada apa? Jelaskan apa deck itu apa? Certain person suka ganti-ganti deck, lihat aja bintang gitu. Itu cuma roll sama malus doang. Kenapa Sas? Playstyle yang dirimu suka tuh gimana ya? Maksudnya kayak misalkan kayak grinding kah, intro kah, atau negate kah atau gimana? Dari sekian archetype atau deck tuh lah. Decknya full combo semua sih kayak. Iya, deck combo. Kamu pasti itu. M-nya tuh loh, kayak misalkan tuh Angga tuh nggak suka dia tipikal negate.
tapi sukanya distrap yang lebih ke timing gitu. Angga suka destroy, maksudnya Angga suka yang disruptionnya destroy bukan digit. Ya, Ya aku juga gitu. Aku suka deck control sih enak. Menurutku enak yang deck control gitu. Aku juga tipe yang sering gonta-ganti deck sih. Lihat kemarin-kemarin itu sebelum Sinoranya banyak deckku. Cuman apa ya? Aku tuh suka Yugi itu karena decknya bisa digonta-ganti gitu loh, engine-nya gitu lah. Nah, kemarin itu kan berapa kali aku gonta-ganti pakai Millennium pernah, pakai Gear pernah, sama Chimera juga pernah. Ya Hekahens intinya nothing works kan. Iya benar. Terus pernah juga aku ada pakai berapa build pakai Sekalite juga pernah, yang nggak pakai Sekalite juga pernah. Jadi kayak aku suka ngatik decknya tuh worknya pakai apa gitu. Kalau sejauh ini selama sebulan tuh matchup favorit bukan matchup favorit sih. Favorit tuh lawan apa? Deck apa yang paling lu suka lawan atau? Bukan lagi apa dari segi gini ya, dari segi lu menang apa enggak ya, tapi dari segi seru apa enggaknya gitu. Ya. Lawan apa ya kemarin ya? Atau lawan siapa juga boleh. Oh, paling seru lawan ini nih gitu. Yang tarik color gamenya yang seru, ya benar. Tarik color Hotek nih ya, teman ikanku kemarin tuh. Anjay, bagus sama bagus Hotek tuh, Gus. Hotek tuh. Hotek. Menang nggak Yud? Menang Yud? Menang. Oh menang, goblok ya Gus. Karena mereka kan nanya buat breaker ya, itu aku bikin board di break sama dia, aku cari cara gimana biar survive. Terus mereka hand grab, aku cari cara juga gimana minimalisir aqua maxi itu, minimalisir mereka ngedrawnya berapa itu, terus sampai time itu tiba-tiba terakhir tuh ngedrawnya Nightmare Apprentice. Anjay. Ya bagus tuh, MC banget, MC aura banget. Ini bagus deh. Pakai info kemarin, langsung combo info gitu. Ini bagus dibahas tiap podcast by the way. Biar kalian sadar sih. Bagus sih segel tiap podcast sama aku, udah sering bahas lagi. Gus, mana benar Gus? Kalau apa sih namanya tadi? Deck yang paling nggak pengen lu lawan apa ya? Yang paling aku malas anjir lawan deck ini, malas banget. Selain Panji ya. Dan Andre. Apa ya? Sama Kilton mungkin, karena Kilton susah sih emang. Ya Kilton susah sih karena flipnya itu kan ngeband satu random tuh. Mereka itu engine-nya di extra deck-nya kan one off semua itu di band satu langsung bingung kan mau susah recovery ya di situ ya. Ya susah recovery-nya di sana. Kayak gitu sih. Apa bikin band extra deck gitu? Ya, kenapa bikin band extra deck gitu ya? Hehehe. Besok lawan Yuda pakai gini build up lagi blaster tak baris extra deck aja. Emang gitu ya. Yugi sekarang gak ada privasi ya emang ya. Jadi dari apa? Jadi potong anjing. Jangan dipotong anjing. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Yuda di Duels of the Moon kali ini tuh, apa yang bisa dipelajari dari Yuda itu pertama tuh jangan terlalu cepat ganti deck guys. Kalian harus konsisten pakai satu deck walaupun decknya deck rock. Itu tuh harus dimaksimalkan dulu tuh. Nah dari deck yang kita pakai terus itu kita harus konsisten, lebih penting daripada konsistensi decknya tuh dipelajari supaya kita bisa tahu seluk-beluknya tuh semua tuh. Dan nggak cuma sekedar ngafalin combo line ya, nggak cuma sekedar ngafalin combo line ya, tapi yang benar-benar dipahamin build-nya gimana dan kenapa bawa kartu-kartu di deck itu. Meta itu emang penting, tapi deck master itu lebih penting. Oke, jadi bulan Mei itu adalah bukti bahwa konsistensi itu masih menjadi salah satu kualitas paling berharga di turnamen Yu-Gi-Oh itu sendiri. Ya, Yuda juga sudah menunjukkan bahwa performa tinggi itu bukan hanya soal milih deck terbaik, tapi dengan cara memahami decknya itu sendiri. Oke.
Untuk Best. best emang. Duel Summoner bulan Mei kali ini terus gitu aja. Sampai jumpa di Duel Summoner bulan depan. Kemungkinan Wumbo dengan Secret Beast-nya kalau dia topping lagi ya. Udah 2 minggu sih dia topping tapi ya. Tunggu aja. Oke, bye-bye.